Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma greedy. Apa sih algoritma greedy itu? Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memilih langkah terbaik pada setiap langkah dalam harapan bahwa setiap langkah itu akan mengarah pada solusi global terbaik. Pada setiap langkah, algoritma greedy memilih opsi yang tampaknya paling menguntungkan pada saat itu, tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang atau memeriksa solusi alternatif. Selanjutnya, masalah apa saja yang dapat diselesaikan dengan algoritma greedy? Contoh masalahnya seperti masalah pemilihan aktivitas atau activity selection problem, masalah pemotongan batang atau cutting stock problem, masalah koin minimum atau minimum coin change problem, masalah pencocokan interval atau interval scheduling problem, masalah pohon rentang minimum atau minimum spanning tree problem, masalah ransel atau knapsack problem, masalah pemilihan jalur terpendek atau shortest path problem, dan masalah penjadwalan tugas atau task scheduling problem. Algoritma greedy diklasifikasikan menjadi dua, yaitu greedy terikat atau bound greedy dan greedy tidak terikat atau unbound greedy. Greedy terikat mempertimbangkan batasan atau kriteria tertentu dalam pengambilan keputusan greedy. Greedy terikat memilih langkah terbaik yang memenuhi batasan yang ditetapkan. Pilihan yang dibuat oleh greedy terikat tidak melampaui batasan atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara greedy tidak terikat atau unbound greedy tidak mempertimbangkan batasan atau kriteria tertentu dalam pengambilan keputusan greedy. Greedy tidak terikat memilih langkah terbaik berdasarkan faktor-faktor lokal tanpa memperhatikan batasan global atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi tadi, kita dapat menyebutkan jenis-jenis algoritma greedy berdasarkan klasifikasinya. Contoh jenis dari greedy terikat yaitu algoritma Prim, algoritma Kruskal, algoritma set cover, algoritma job scheduling, dan algoritma Huffman coding. Sementara contoh jenis greedy tidak terikat yaitu algoritma Dijkstra dan algoritma knapsack fractional. Hal yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah setiap jenis algoritma greedy tidak dapat menyelesaikan semua jenis masalah. Karena setiap masalah memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari algoritma greedy. Di sini, kita diminta untuk mencari pohon rentang minimum dari graf berikut menggunakan algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, kita mulai dengan memilih sisi dengan bobot terkecil. Namun, jika sisi terkecil tersebut menciptakan sebuah siklus atau sudah pernah terhubung dengan minimum spanning tree, maka tidak perlu dimasukkan lagi. Di sini, bobot terkecilnya adalah 2. Lalu, kita masukkan semua sisi yang berbobot 2
ke dalam pohon rentang minimum, yaitu C, D, dan E, F. Kita lanjutkan ke bobot terkecil berikutnya, yaitu 3. Adapun sisi yang berbobot 3, yaitu EG, FB, dan FE. Namun, jika FB dan FE dimasukkan ke dalam pohon rentang minimum, maka akan membangun sebuah siklus. Oleh karena itu, kita ambil salah satunya saja. Dan di sini saya akan memasukkan FB. Bobot terkecil selanjutnya yaitu 6. Adapun sisi yang berbobot 6 yaitu AC dan AD. Sama seperti sebelumnya, jika AC dan AD dimasukkan ke dalam pohon rentang minimum, maka akan membangun sebuah siklus. Oleh karena itu, kita ambil salah satunya saja. Dan di sini saya akan memasukkan AC. Bobot terkecil selanjutnya adalah 7, yaitu DG. Namun, karena akan membangun sebuah siklus, maka kita tidak perlu memasukkannya ke dalam pohon rentang minimum. Bobot terkecil selanjutnya adalah 8, yaitu GF. Lalu kita masukkan ke dalam pohon rentang minimum. Nah, karena semua node sudah terhubung, maka proses pencarian pohon rentang minimum selesai sampai di sini. Dan ini merupakan hasil akhir dari pohon rentang minimum atau minimum spanning tree yang kita cari. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah algoritma greedy merupakan algoritma yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini bekerja dengan memilih opsi terbaik pada setiap tahap sehingga mencapai solusi terbaik pada akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma greedy. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.